Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran agama Islam, menutup aurat tidak hanya tentang pakaian, tapi juga tentang nilai-nilai kepercayaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa itu aurat? Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga aurat di ruang publik. Ada Ustadz Kimandama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sabilil Huda, Boki Owutango, Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini menjaga aurat di ruang publik. Hakikat aurat itu apa Ustadz? Dan apa saja batasannya bagi muslim dan muslimah? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas izin dan kuasanya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terkait tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan menutup aurat di ruang publik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, baik itu muslim maupun muslimat, baik itu laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk menutup auratnya. Aurat itu apa? Aurat itu adalah sesuatu anggota tubuh dari anggota tubuh kita ini yang tidak boleh dinampakkan, yang tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, walaupun ada beberapa pengecualian, ya. Tetapi ini adalah, tadi disampaikan, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib kita taati dan kita ikuti dan kita laksanakan. Karena perintahnya jelas dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Begitu juga di surah Al-Ahzab, di mana disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surah An-Nur Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dan berikutnya juga, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Ini diperintahkan oleh Allah, katakan kepada seorang muslim laki-laki, hendaklah dia menundukkan pandangannya, lalu kemudian menjaga kemaluannya. Begitu juga dengan seorang wanita, katakan kepada mereka untuk menundukkan pandangannya, lalu kemudian menjaga kemaluannya, dan janganlah memperlihatkan sesuatu yang kemudian itu jadi perhiasan kecuali yang diperbolehkan. Maka ini bagian dari perintah Allah, ya. Kami ingin sampaikan, penting ini, mohon maaf, bisa jadi ada hal-hal yang akan menyinggung bunda-bunda semuanya. Tapi harus saya sampaikan kepada kita semua. Di mana batasan-batasan aurat itu sebagai seorang perempuan, khususnya ya, lebih khusus kepada perempuan dan lebih umum juga pada seorang laki-laki. Kita lihat dulu pertama bahwa, satu ya, ini adalah perintah Allah yang semoga kita semuanya bisa menerima itu, syariat ini, ya.
Apa batasan auratnya? Kita mulai dari laki-laki. Ya. Laki-laki itu auratnya mana sih? Aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke buku-buku. Ini auratnya laki-laki. Walaupun ada beberapa pendapat yang lain. Boleh juga bisa melihatnya di atas buku-buku sedikit. Tapi kalau sudah dekat di atas pahanya itu yang tidak boleh. Itu sudah memang aurat, haram untuk melihatnya. Ini untuk laki-laki ya, bagi laki-laki. Aurat perempuan itu laki-laki, jelas Bu ya. Aurat perempuan dikatakan dalam Al-Qur'an tadi bahwa seluruh tubuhnya seorang wanita itu adalah aurat. Secara umum ya, dalilnya bahwa seorang perempuan itu diperintahkan oleh Allah untuk menutupi seluruh badannya. Walaupun ada beberapa kategori, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan semuanya dari atas sampai bawah. Ini pendapat yang pertama ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pun menyampaikan seperti itu. Ada juga pendapat yang kedua adalah seluruh tubuhnya illa kecuali wajahnya ya, kecuali wajahnya, lalu kemudian telapak tangannya. Ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Asma binti Abu Bakar, yaitu iparnya Nabi ya. Saudaranya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu dia datang masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan kepada, ya Asma, wahai Asma, idza balaghatil mahid, kalau seorang wanita sudah balik dan sudah haid, maka tidak ada yang terlihat darinya illa hadza wa hadza. Tidak ada yang terlihat darinya kecuali Rasulullah mengisyaratkan hadza wa hadza, tangannya, telapak tangannya. Jadi itu Bu ya. Bahkan ada yang mengkategorikan juga, menambahkan termasuk kaki juga adalah aurat. Maaf ya. Termasuk kaki ya, apa istilahnya? Tumit ya. Ke atasnya itu adalah aurat ya. Makanya ada orang yang alhamdulillah masya Allah ada yang tetap bagian dari penjagaan, walaupun ada yang mengatakan ulama lain itu juga tidak masuk aurat. Tapi ketika ada orang yang kemudian pakai kaos kaki menutup kakinya, itu masya Allah itu adalah kehormatan dan kemuliaan. Jadi jangan diejek, apa ini supaya kaos kaki ini. Nah, tidak juga. Tapi itu ada perintahnya memang ya. Sehingga seorang wanita ini, ibu-ibu yang hadir semuanya ini, mohon maaf, seluruh tubuh ibu itu adalah aurat dan wajib untuk ditutupi. Berikutnya itu aurat perempuan ya. Jelas Bu ya? Jadi ketika kita keluar dari sini, baru jangan sampai sudah dengar materi ini membuka auratnya di luar. Nah, nauzubillah. Kalau misalnya sebelumnya belum tahu, ya maafu, tidak ada dosa baginya. Tapi kalau so tahu lalu kemudian masih melanggarnya, maaf mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu batasan aurat. Ustadz, bagaimana seorang perempuan di hadapan wanita yang lain? Aurat wanita di hadapan sesama wanita. Apa saja yang, di mana batasan auratnya? Di mana yang boleh mulia? Di mana yang boleh dinampakkan? Ya. Ini kan sering ada pertanyaan, ya. Begitu kan Bu ya? Betul. Kalau seorang perempuan di hadapan perempuan yang lain, maka yang boleh, ini ada beberapa pendapat. Yang boleh diperlihatkan itu adalah sama seperti seorang laki-laki dengan laki-laki, ya. Maka dia bisa melihatnya sebagian yang tadi, mohon maaf, dari pusar sampai lutut. Ya. Maka perempuan dengan perempuan juga sama. Tapi ada pendapat yang lain. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, tidak boleh menampakkan sesuatu yang kecuali itu yang boleh di atasnya digantungkan perhiasan. Leher boleh dilihat, rambut boleh dilihat, tangan ya, apa nama istilahnya, lengan ya, boleh diperlihatkan. Kemudian kaki, betis boleh diperlihatkan. Selain itu, kata para ulama tidak boleh. Mohon maaf, bagian maaf ini saya harus sampaikan, bagian dada pun itu hanya bagian atas. Tidak boleh selain itu. Makanya sesama perempuan
jangan semua dibuka, ya. Sudah jauh perempuan sama-sama tahu. Biasa kan begitu toh, ya. Tapi tidak semua harus dibuka di hadapan perempuan yang lain. Bagaimana ketika perempuan muslimah di hadapan wanita non-muslim, Ustadz? Apakah ada batasannya? Ya, sebaiknya ditutup. Sebaiknya ditutup semuanya. Karena, mohon maaf Mami, takutnya jangan sampai ada dilihat oleh sesama, mohon maaf, saudara kita yang bukan muslim, khawatirnya akan disampaikan kepada orang lain. Tadi aku melihat dari perempuan ini begini, ya. Dan itu adalah aurat. Jadi berusahalah kalau non muslim, berusahalah untuk menutupinya, jangan. Paling tidak sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Ustadz, kalau aurat wanita dengan pasangannya, kira-kira ada batasan enggak? Seorang wanita atau seorang suami dengan pasangannya, apakah ada batasan auratnya? Maka di sini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki dengan pasangannya, seorang istri dengan pasangannya, maka tidak ada batasan auratnya. Suami boleh melihat, mohon maaf, seluruh tubuh istrinya, dan seorang istri pun bisa melihat seluruh tubuh suaminya. Karena itu pernah disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah pernah mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat mandi. Ya, jadi itu sunnah, Bu. Kalau mandi sama-sama dan tiba itu, ya, itu sunnah, ya. Boleh dilakukan. Sudah lolo Ustaz mahepang golawa odi. Ya. Tapi itu adalah bagian dari sunnah, dan itu menjaga romantisme rumah tangga, ya. Ketika biasanya kalau mandi sama-sama begitu baru pengantin baru, ya. Apalagi ini bulan Syaban begini banyak pengantin baru. Tapi kalau pengantin lama rasa-rasanya mandi jo duluan kau, ya. Kadang-kadang begitu, Bu, ya. Masya Allah. Tapi itu adalah bagian dari sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam romantisme dalam rumah tangga. Baik. Itu tadi sebagaimana yang Ustaz sampaikan, bahwa batasan aurat perempuan itu, Ustaz, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana dengan auratnya wanita ketika sholat, Ustaz? Dengan punggung tangannya, apakah sudah sepaket dengan telapak atau harus ditutup, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ketika lagi sholat, Bu, ketika lagi sholat, memang ada beberapa penyampaian dari para ulama. Ketika kita melaksanakan sholat, orang, maaf, ada yang bercadar, ya, dan orang yang bercadar itu jangan dikarlotakan, ya. Orang yang bercadar, ya, itu masya Allah luar biasa itu, Bu, luar biasa mulia itu, ya. Ketika dia karena ada pendapatnya kan, menutup seluruh tubuhnya, maka yang terlihat tinggal matanya, ya, tinggal matanya. Tapi ketika akan sholat, itu harus dibuka cadarnya. Ketika mau sholat harus dibuka cadarnya. Kenapa? Karena dia harus menempelkan jidatnya di lantai dan tidak boleh tertutup. Begitu juga dengan tangan, ya. Jangan ditutupi, ya. Itu, ya, kecuali orang yang sudah bercadar, ya. Insya Allah mereka pasti tahu itu. Ketika mereka akan sholat, maka cadarnya itu harus dibuka. Karena dahi ini harus menempel di tempat sujud. Ketika dia tetap pakai itu, bisa jadi sholatnya tidak sah, karena terhalangi oleh kain yang dia pakai. Maka ini bisa disampaikan kepada kaum muslimat yang misalnya bercadar, karena tidak ada yang perlu ditutupi, karena itu sudah tempat wanita, ya. Semuanya sudah tertutup untuk wanita, sehingga ketika dia mau sholat, maka yang cadar, ini alhamdulillah tidak ada yang pakai cadar, yang bercadar itu harus dibuka cadarnya. Begitupun dengan ibu-ibu yang jilbabnya pakai pet, Ustaz, ya, kayak topi begitu, bisa jadi kan menghalangi. Iya, pasti jidatnya tidak akan kena di lantai. Bu, cuman DP topi jilbab itu yang tak tempel, ya. Jadi itu bisa jadi tidak sah, ibu-ibu sekalian, ya, tidak sah orang dilipat dulu atau diganti dulu jilbabnya. Betul. Atau diganti dengan mukena, ya, diganti dengan mukena, itu pasti tidak ada halangannya ketika ibu-ibu sholat saat lagi sujud. Tapi kalau ada ininya begitu, mending diganti dengan mukena. Iya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling panjang itu adalah yaitu auratnya seorang perempuan di hadapan yang bukan mahramnya. Ini penting ya. Yang bukan mahramnya, laki-laki yang mahramnya itu apa Ustaz? Laki-laki yang boleh menikah dengan kita. Laki-laki yang bukan masuk, bukan torampe orang tua, bukan torampe saudara, bukan torampe anak, bukan anak saudara kita, ya. Ini bukan mahram, maka kita harus menutup auratnya kita di laki-laki yang lain yang bukan torampe mahram, yang bukan saudara dari kita semuanya. Ini yang paling penting untuk dijaga, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu apalagi di ruang publik, ya. Di luar kita beraktivitas, ibu-ibu yang punya karir, ibu-ibu yang bekerja di kantor, di sekolah, ke pasar, atau di mana saja aktivitasnya, ketika keluar rumah, maka berusahalah untuk menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, Ustaz, kita harus jeda sejenak. Masya Allah. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz, Ibu Ustazah. Kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami kelompok Majelis Sabilil Huda. Merasa tertarik dengan materi pada sore hari ini. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa tema menjaga aurat di ruang publik itu memang menurut aurat itu adalah wajib untuk siap kita untuk harus menutup aurat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, di depan lawan jenis non mahram itu kita harusnya menutup aurat. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, batasan dari seorang laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Nah, terkait dalam fikih, dalam ajaran Islam, bahwa wanita itu adalah seorang muslimah yang diharapkan dari pandangan Islam dan wajib untuk menutup aurat dari atas sampai bawah. Nah, kadang Pak Ustadz seperti ini, ada yang berhijab tetapi jilbabnya tidak menutup aurat. Seperti, mohon maaf Pak Ustadz, mungkin saya juga kan termasuk di situnya. Kadang tampilan untuk menutup auratnya itu jilbabnya dililit ke belakang, sehingga aurat yang kedua gunung ini bisa menonjol untuk bisa menarik dari lawan jenis. Kemudian juga ada yang seperti yang berhijab tetapi bajunya kita mohon maaf ini sebagai kita ASN, kadang berhijab pakai blus dengan jilbab rok, tapi batasan jilbabnya cuma di atas, di bawah lutut. Bagian rok. Ya, iya, rok. Ya, kadang pakaiannya juga kan yang harus diharapkan harus bermuslimah. Kadang ketat. Nah, kira-kira menurut dari pandangan dan kajian Islam, sebagai kita seorang wanita yang dianjurkan untuk menutup aurat itu seperti apa? Berikut Pak Ustadz, kita terkait dengan menurut aurat, pada dasarnya kita dianjurkan untuk sebagai seorang kaum wanita. Nah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang kepingin tampil jadi seorang perempuan
bahkan mengenakan pakaian wanita, tetapi dia tidak menurut aurat. Kadang kita sebagai seorang wanita merasa risih dan bisa tidak menerima dengan tampilan seorang laki-laki yang tampil sebagai seorang wanita, berpakaian baju, tampil sampai bermikap, bisa menarik sesama untuk tampil sebagai seorang yang cantik. Kira-kira bagaimana dalam pandangan Islam, hukumnya seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tata cara berpakaian sesuai dengan ajaran agama Baik, Islam. betul. Yang pertama terkait dengan pakaian ini Bu ya, memang ada adab-adabnya. Seorang ketika berpakaian itu ada adabnya. Walaupun secara keseluruhan, secara syariat sudah disampaikan bahwa harus menutupi aurat, bukan sekedar membungkus, ya, bukan sekedar membungkus tubuh ini. Maka ada yang perlu diperhatikan, ya, yang harus kita jaga bersama. Selain kita menutup aurat sesuai dengan syariat agama yang diperintahkan oleh Allah, tapi juga harus melihat adab-adab berpakaian. 1, pakaiannya jangan sampai ketat, ya, membentuk tubuh, ya, membentuk lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, sama hanya dengan orang yang ariyat, sama dengan orang yang telanjang itu Bu. Ketika ada orang yang berpakaian lalu pakaiannya ketat dan membentuk tubuhnya, ya, ini penting adab-adab berpakaian. Yang kedua adalah pakaiannya tidak boleh tembus pandang atau Menerawang tipis, gitu ya. ya, betul, menerawang, tidak boleh, ya. Jadi harus pakaiannya yang tebal, ya. Kalaupun maaf ya, namanya juga kan bahan-bahan pakaian ini beda-beda. Tapi kalau kita rasa bahwa pakaian itu menerawang dan tipis dan bisa memperlihatkan badan tubuh kita, maka sebaiknya ada dalamannya memakai yang Dilapis, ya. betul, dilapisi dengan pakaian yang panjang, ya, sehingga tidak terlihat maaf lekuk tubuh kita. Ini perlu diperhatikan. Tadi juga apalagi disampaikan, maaf ini sebagian besar kami melihat bahwa ada beberapa pakaian pegawai yang alhamdulillah memakai jilbab, tapi kadang jilbabnya tidak menutupi dadanya, ya, harus menutupinya supaya tidak terlihat. Sama dengan jilbabnya ibu-ibu ini, masya Allah, alhamdulillah bisa menutupi bagian depan, ya. Lalu kemudian juga harus diperhatikan ukuran baju kita, ya. Usahakan bajunya tadi saya sampaikan jangan ketat, harus agak sedikit Longgar. ya, longgar, betul, longgar. Lebih nyaman sebenarnya Ustadz pakai baju longgar itu. Iya, betul, sehingga tidak membatasi aktivitas kita saat bekerja. Kalau so ketat, nana haula wala quwata, orang yang dapat lihat saja so was-was. Nana hati-hati tarobe ini. Kadang-kadang kan begitu, orang yang melihat saja itu sudah khawatir, ya. Sedangkan yang memakainya ya santai-santai saja, ya. Allahu Akbar. Jadi ini jadi perhatian untuk kita semua, ya, bahwa ketika berpakaian jangan yang berpakaian yang ketat, lalu kemudian jangan yang tipis yang menerawang, sehingga sesuai syariat. Pakaiannya rok, usahakan roknya bisa menutupi bawah kakinya. Kadang-kadang ada maaf nih, ada yang roknya itu sampai di betis, tapi dia pakai jilbab, ya. Bagaimana belum sempurna itu Ustaz, ya, ya. betul, ya. Masya Allah. Tapi ketika hal itu harus kita sampaikan. Ini untuk juga kita ibu-ibu, Bu. Biasanya orang pakai jilbab tapi dasternya lengan pendek, ya. Ini juga harus diperhatikan, ya. Yang pendek-pendek begitu hanya di dalam rumah, di depan suami, ya, bukan di depan orang lain, ya. Jangan dipakai di publik, itu hanya khusus pakaian di dalam rumah, ya. Sekarang juga udah banyak Ustadz daster-daster yang cantik-cantik, panjang begitu kan, tidak selalu daster silahkan pendek. Ya, yang fashion yang ibu-ibu suka itu, yang selalu check out itu, ya. Silahkan pilihlah baju-baju yang sesuai dengan syariat, yang menutup aurat. Pilihan yang sesuai syariat itu banyak, ya, sehingga kita semua berusaha untuk menutupi aurat kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz, laki-laki berpakaian perempuan. Ini tidak boleh, Bu, haram hukumnya. Seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan, atau sebaliknya, ya, seorang perempuan tidak boleh menyerupai pakaian
laki-laki, ya. Kalau seandainya sudah diingatkan tapi tetap ngeyel, Ustaz. Ya, urusan dia, paling tidak kita sudah mengingatkannya, ya. Khususnya kita ibu-ibu, ya. Ini ibu-ibu orang tua, ya. Orang tua, Bu, tolong ditegaskan kepada anak-anak. Berpakaianlah sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki dan berpakaian kodratnya sebagai perempuan. Jangan, kalaupun bercanda ya, tidak usahlah bercanda begitu. Itu namanya sama aja dengan melecehkan agama, ya, melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah diberikan panduan agama kita, syariat agama kita, maka berusahalah untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, masih ada yang bertanya? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ainun dari Majelis Taklim Al-Mu'awana. Kebetulan Pak Ustadz, saya anggota Majelis Taklim yang cukup termuda ya di Majelis Taklim ini. Masya Allah. Bisa dibilang Gen Z. Jadi pertanyaan saya berhubung ini tentang aurat ya Pak Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait dengan biasanya kan ada ibu-ibu atau orang-orang di sosial media sering bergosip kan, misalkan ada orang yang berhijab tapi kelakuannya mungkin dianggap buruk, terus dicap sama beberapa orang, aduh kok kelakuannya seperti itu ya, padahal berhijab. Kalau dari saya sih saya kurang setuju ya Pak Ustadz, karena menurut saya bukan salah dari hijabnya gitu ya kan, karena untuk hijab itu kan emang kewajiban untuk seluruh umat muslimah untuk berhijab menutupi aurat. Jadi kalau misalkan terkait dengan kelakuannya terkait dengan hijab, menurut saya tidak relate Pak Ustadz. Cuman karena mungkin saya baru belajar, jadi saya pengen tahu aja dari syariat Islam atau dari Pak Ustadz sendiri kira-kira bagaimana pendapatnya. Terima kasih. Baik. Insyaallah. Berhijab kok kelakuannya begitu gitu, Ustaz. Banyak ya? Banyak Bu begitu. Astagfirullah. Kadang juga akhirnya begini, disambung begini, Ustaz, lebih baik tidak usah pakai hijab, tapi kelakuan saya baik. Nah, lebih begitu. salah itu. Ya. Baik, yang bagus itu adalah dia sudah berhijab dengan baik, lalu kemudian menjaga juga lisannya tidak berbicara yang macam-macam, yang menjelekkan orang. Maka sebaiknya yang kita lakukan adalah ambil yang positif dari orang itu, kita ikuti dia, mengikuti dia mengenakan, memakai jilbab yang sesuai dengan syariat, lalu meninggalkan apa yang menjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat, ya. Jangan tadi saya sepakat, jangan menyalahkan jilbabnya, ya. Salahkanlah adalah orangnya, ya. Sama dengan orang yang sholat tapi dia kelakuan jahat, apakah sholatnya salah? Ya enggak, ya. Yang salah adalah orang yang melakukan kesalahan itu, bukan DP sholat. Ketika dia melaksanakan perintah Allah lalu kemudian dia berusaha menutup auratnya dengan baik, maka dia dapat pahala. Lalu kemudian dia melakukan dosa yang lain, itu dosanya yang lain, begitu. Sehingga jangan ibu ikut-ikut membicarakan dia ujahun bajilbab lalu kemudian mulutnya tidak dijaga, ya. Maka kita pun berusaha untuk bagaimana jangan menggunjing orang, jangan membicarakan keburukan orang, ya. Apa yang salah dari dirinya kita meminta kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan, ya. Dan apa yang misalnya dilakukan sesuai dengan syariat, ya mudah-mudahan dengan itu Allah akan berikan hidayah kepadanya dan Allah akan memperbaiki perilaku dan perbuatannya. Itu yang seharusnya kita lakukan, bukan membicarakan keburukan atau perilaku dari orang tersebut. Baik. Begitu ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryati dari Majelis Taklim Boki Utango, Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo. Ustadz, yang saya tanyakan, bisakah kita kalau sholat memakai baju yang tidak pakai lengan karena sudah ditutupi dengan mukena? Yang kedua, bagaimana caranya kita mengajak seorang mu'alaf agar bisa memakai hijab atau menutup aurat? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, 2 pertanyaan Ustadz. Siap. Banyak nih kejadian karena mengaku pakai mukena akhirnya bajunya seadanya. Ya, sebaiknya ketika berpakaian, pakaian
kalau wanita ya, berpakailah sesuai dengan pakaian yang bisa menutup aurat. Karena ketika memakai mukena itu, walaupun alhamdulillah juga tertutupi ya, cuman kan kadang-kadang bahan mukena ini tidak sama semuanya. Ya. Kadang ada ada yang tipis dan bisa menerawang. Tapi ketika itu sudah tertutupi dengan itu dan ibu memastikan tidak akan tersingkap pakaiannya ketika lagi melaksanakan seluruh gerakan sholat, maka insya Allah tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi berusahalah untuk terus tetap menutup auratnya secara aslinya, lalu kemudian tetap memakai mukena. Insya Allah itu jauh lebih baik dan lebih aman orang basolat, ya. Lebih lebih tenang kita lagi melaksanakan sholat ketika lagi berusaha menutup aurat dengan baik. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengajak mu'alaf untuk menutup auratnya, Ustaz? Seorang mu'alaf itu kan orang yang masih dilembutkan hatinya, ya, yang masih kita harus jaga dia dan kita harus ajarkan kepadanya apa-apa syariat agama yang ada di Islam. Ya, maka yang pertama bagi kita adalah menyampaikan kepadanya, ya, menyampaikan kepadanya bahwa kalau sudah masuk Islam, ini aturan-aturannya, ini syariat yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun itu maaf harus bertahap, ya, pelan-pelan menyampaikan kepadanya. Yang kedua, ini menyampaikan kepadanya, Bu, ya. Yang kedua adalah memberikan contoh kepadanya. Kalau dalam Islam perempuan itu begini loh pakaiannya. Ini bukan berarti ria poli, ya, bukan berarti memperlihatkan lalu kemudian berniat supaya ada pali apa begitu. Tapi berikan contoh kepadanya bahwa dalam agama kita ketika seorang wanita berpakaiannya seperti ini loh pakaiannya, ya. Sehingga insya Allah pelan-pelan dia akan mengikuti bagaimana syariat yang diperintahkan oleh Allah. Ketiga, kalau dia tidak memiliki pakaian sesuai dengan syariat Allah, kasih. Kalau ibu pada pakaian yang banyak, yang lebih, bisa jadi dia suka memakai pakaian sesuai dengan syariat. Orang masih baru masuk Islam, ya. Bisa jadi dia tidak ada pakaian yang seperti pakaian muslimah. Ketika dia ingin berpakaian begitu tapi tidak punya. Kalau ibu ada pakaian yang bagus sekali di rumah, kasihlah ke dia. Difasilitasi, Ustaz. Ya, dibantu untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syariat dan muslimah. Masya Allah. Begitu, Bu, ya. Jadi teladan bagi mereka. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati Abbas dari Majelis Taklim Al-Mu'awana, Kelurahan Wangobotu, Kecamatan Lungingi. Pertanyaan saya, Ustadz, terkait dengan yang pakai cadar. Berarti mengertinya dia sudah full dengan aurat. Bagaimana hukumnya, Pak? Karena sebagian dari senyum itu sebagian dari iman. Sementara dia pakai cadar. Bagaimana, saya kan tidak bisa lihat dia senyum apa tidak. Sementara senyum itu sebagian dari iman. Apakah saya harus balas senyumnya? Saya tidak tahu ada senyum atau tidak. Ya itu, Ustadz, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dijawab setelah iklan. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, Ustadz, menyambung pertanyaan dari Ibu Wati Abbas tadi, senyumnya wanita bercadar, Ustadz. Yang pasti tidak terlihat, ya. Tapi ketika akan tersenyum, biasanya itu terlihat dari
matanya ketika dia akan tersenyum dengan orang, atau biasanya karena mereka tidak terlihat dengan tersenyum ketika dengan orang, maka biasanya mereka kadang menggoyahkan kepala, menggoyangkan gitu ya, ngangguk-ngangguk ya sama orang. Itu juga bagian dari sapaan. Karena kalau dia bahasa senyum pati ibu juga tidak tahu orang bahasa senyum atau tidak ya. Tetapi maaf jangan dijadikan itu sebagai olok-olokan ya. Saya pernah sekali Bu, ada orang biasanya dia datang di hajatan, lalu kemudian biasanya di hajatan pasti makan ya. Kan itu di ruang publik banyak orang, sehingga dia tidak makan. Dia nanti minta izin ke belakang baru dia makan. Tapi ada orang yang memaksa dia, ayo makan, ayo makan. Cuman karena dengan alasan itu, supaya dia mau makan di depan orang banyak. Janganlah begitu ya. Janganlah memaksa orang yang kemudian dia berusaha untuk menjaga auratnya, lalu kemudian kita paksa. Ibu juga coba senyum kamar dulu, jangan ya. Kalaupun ibu berusaha untuk senyum, ya senyum saja ya. Pasti dia, kalau dia muslimah yang baik, apalagi sudah seperti itu modelnya, insya Allah pun dia akan menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ibu senyum saja ya, jangan meminta dia senyum yang dapat lihat ya. Tapi berusahalah untuk tersenyum kepada dia. Ya itu juga bagian dari muamalah. Kita pun harus ya berusaha memahaminya ya. Jangan nuntut dia harus buka DP cadar baru balas kamar kita bersenyum ya. Ya tidak juga. Baik. Begitu ya Ustazah. Begitu Bu ya. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Guamo, perwakilan dari Majelis Ta'lim Sabilil Huda. Kalau pertanyaan saya, bagaimana Ustadz dengan kalau kita kan perempuan banyak melakukan aktivitas, sering berkendara naik motor kan? Biasanya kalau perempuan naik motor itu kan biasanya baju bagian bawah sering keangkat. Tersingkap. Iya. Apakah cukup dengan hanya memakai kaos kaki atau legging sudah memenuhi syarat cara berpakaian dalam agama Islam? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Ada orang yang sudah berusaha untuk menutup auratnya dengan baik ya. Ada orang yang sudah berusaha sebaik mungkin dia melaksanakan syariat agama Allah. Tetapi ada di saat-saat tertentu tanpa disadari, tanpa disengaja ya, tanpa disengaja lagi beraktivitas, lagi entah bekerja di kantor, lagi ngajar, lalu kemudian ada sesuatu yang tersingkap dari bajunya ya, sehingga terlihat sebagian auratnya, maka dia ma'fu, dia dimaafkan. Karena itu dia sudah berusaha, tetapi karena ya bisa jadi ada angin tadi di motor, lagi mengendarai motor, kemudian tersingkap bajunya oleh angin, ya, lalu kemudian usahakan ketika pakai kaos kaki juga pakai celana di dalam ya, atau apa namanya, iya seperti itu, supaya menjaga jangan sampai langsung terlihat adalah kulit dari tubuh kita ya, berusaha untuk itu. Tetapi karena orang ini beraktivitas kita tidak tahu, lalu kemudian tersingkap bajunya kita atau jilbabnya kita terbang misalnya begitu, maksudnya tidak terbang tak keluar enggak, maksudnya karena angin terangkat jilbab kita, maka kita tidak berdosa. Di luar kendali Ustaz. Betul, ya. Di luar kendali. Maka itu dimaafkan untuk paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat agama yang diperintahkan oleh Allah, menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Toh lalu kemudian tanpa kita sengaja, tanpa disadari, lalu kemudian ada bagian dari baju kita atau jilbab kita yang terangkat, maka insya Allah tidak berdosa dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Bu ya. Ya, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amami Olo dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana adab wanita dalam mengirimkan foto atau video di media sosial atau digital publik? Terima kasih.
Baik, sekarang kan apa-apa medsos Ustaz. Apakah ada adabnya terkhusus untuk kaum wanita Ustaz? Ya, baik. Yang pertama, untuk ibu-ibu ini banyak ya. Banyak ini sedikit-sedikit berpose, sedikit-sedikit posting ya, terkait dengan aktivitas kita ya. Mengabadikan momen Ustaz. Ya itu tidak masalah ya, tidak apa-apa. Lalu kemudian kita berfoto, lalu kemudian men-share. Bisa jadi kegiatan-kegiatan seperti ini, lalu kita share ke media sosial. Maka selama hal itu tidak melanggar syariat, ini penting Bu ya. Selama hal itu tidak ada yang kita langgar dalam syariat, maka silahkan saja kita memposting apapun itu ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibu mengirimkan foto atau video lalu kemudian tidak menutup aurat. Nah, ini kan salah. Ini kan berdosa ya. Apalagi yang melihatnya banyak yang melihatnya ya. Jadi itu mengumbar aurat ya di depan orang banyak. Di publik itu kan entah siapa yang melihat postingan kita ya. Ustadz, kalau ada postingan-postingan zaman dulu ya, zaman-zaman apa namanya, sebelum hijrah, sebelum menutup aurat dengan sempurna ya, maka kalau masih boleh menghapus, hapus ya. Atau banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya belum tahu kalau itu adalah salah ya. Maka kita berusaha ketika kita memposting sesuatu, berusahalah itu yang bermanfaat ya. Ini penting garis bawahnya ya. Saya garis bawahi, ketika kita memposting sesuatu, niatkan itu bahwa insya Allah itu akan menjadi ibadah, akan menjadi bermanfaat dan bernilai kebaikan untuk diri sendiri, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bisa berbuat kebaikan ya. Jangan hanya memposting aurat sendiri, nauzubillah ya. Jangan sampai seperti itu. Boleh-boleh saja Bu, silahkan selama itu ada kebaikannya dan tidak melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Itu Bu ya, insyaallah. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Mas? Baik Ustaz, selanjutnya adakah ancaman atau bahaya bagi mereka yang tidak mau menutup aurat Ustaz? Karena ini adalah perintahnya wajib, menutup aurat adalah wajib, maka ketika orang yang meninggalkan perintah wajib berarti berdosa. Maaf, berdosa. Dan disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang yang kemudian tidak menutup auratnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Di riwayat lain, bau surga itu akan tercium 500 tahun. Sebelum masuk surga, 500 tahun itu sudah tercium bau surga. Tapi kemudian ketika dia mengumbar auratnya, tidak menutup aurat, mengatakan aurat ini tidak wajib ya, nauzubillah min zalik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mencium saja Bu, tidak mau dapat bau, apalagi mau masuk ya. Maka dipastikan dia dipastikan dia nauzubillah jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini ada hal yang penting saya ingatkan kepada kita, khususnya ibu-ibu. Maaf ini, selain menutup aurat, seorang perempuan itu sebagai adabnya berusaha untuk tidak memakai ini wangi-wangian. Tidak memakai, apalagi wangi-wangiannya satu kampung dapat cium. Kalau pewangi laundry boleh mungkin Ustaz ya. Bisa ya. Yang penting diniatkan bukan untuk bagaimana membuat orang lain, apalagi laki-laki lain ketika dia lewat lalu kemudian ketika dia lewat lalu kemudian semua laki-laki yang dia lewati itu memujinya. Nauzubillah ya. Jangan sampai seperti itu Bu ya. Maka orang yang seperti itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kemudian seorang wanita ayyum mamra'atin, ketika keluar rumah lalu kemudian memakai wangi-wangian dengan niat sengaja untuk kemudian supaya satu kaum yang dia lewati itu lalu kemudian tercium bau parfumnya atau wangi-wangian darinya, maka dia seperti orang yang berzina. Kadang pertanyaannya gini,
perempuan dilarang, laki-laki kok boleh Ya. Ustaz pakai parfum? Iya, karena maaf Bu, wanita itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Kan sudah disampaikan bahwa seluruh tubuhnya wanita itu adalah aurat. Apalagi ketika sudah memakai wangi-wangian yang kemudian lalu itu menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah lalu kemudian membuat orang lain tertarik kepadanya, perhatiannya tertuju kepadanya, maka itu harus hati-hati Bu. Ya. Jadi kalaupun memakai sekedarnya saja. Hanya tercium oleh sendiri Iya. mungkin Ustaz ya. Kalau mau pakai wangian yang bagus di depan suaminya ketika mau tidur. Ya. Baik. Ustaz, menarik sekali Ustaz, tapi kita sudah dibatasi oleh waktu. Mohon menutupnya Masya Allah. dengan closing statement Ustaz. Baik. Lanjutkan dengan doa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini semua kita ini diberkahi oleh Allah, kita semua disayangi oleh Allah, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah ya. Secara pribadi kami pun berusahalah untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan menutup aurat sebaik mungkin ya untuk kita semuanya, karena itu adalah bagian dari maqasidus syariah. Itu akan menjaga kehormatan seorang wanita dan seorang laki-laki. Hifzul ird, dimaksud dengan itu adalah untuk memuliakan seorang hamba, jangan sampai masuk dalam fitnah lalu kemudian membuat orang berdosa melakukan kesalahan gara-gara perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut, apalagi seorang wanita ya. Insyaallah bunda-bunda semuanya yang hadir di sini insyaallah senantiasa menutup auratnya semaksimal mungkin. Insyaallah ya. Mual ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Kimandama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Sabilil Huda, Boki Owutango, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah. Insya Allah sehat selalu ya ibu-ibu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, Alhamdulillah damai di hati.